Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai untuk materi hari ini, yaitu materi data Introduction SQL. Ya, untuk pertemuan awal yang akan kita pelajari adalah tentang Data Definition Language atau DDL. Yang tujuannya mempelajari ini adalah agar kalian mampu membuat database dan tabel dengan Data Definition Language. Lalu yang kedua, mampu memodifikasi table. Sebelum kita langsung praktekkan, saya jelaskan sekilas dulu ya untuk teorinya. Jadi DDL ini merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, tabel, atribut atau kolom. Nah, batasan-batasan terhadap suatu atribut tersebut memiliki hubungan antar tabel, gitu ya. Nah, yang termasuk dalam kelompok DDL ini adalah create, alter, dan drop. Ada beberapa format SQL yang harus kalian pahami, walaupun mungkin di mata kuliah yang sebelumnya tentang database, kalian sudah mampu membuat database, sudah mampu membuat table, membuat record, tapi tentunya dengan cara yang instan ya, dengan menggunakan PHP MyAdmin. Kalian tinggal pilih menu untuk membuat database, lalu kalian tinggal insert table, insert data, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, di pertemuan awal pada saat kalian belajar Introduction SQL, saya mengharapkan bahwa kalian itu paham tentang format-format dan perintah-perintah SQL. Gitu. Karena kan selain kalian mampu membuat basis data secara instan, kalian harus paham ini formatnya, gitu, supaya nanti akan mempermudah kalian pada saat kalian akan mengeksekusi bahasa pemrograman yang lain. Oke? Nah, sintaks membuat database itu perintahnya adalah ini. Yang harus kalian pahami adalah ini, create database, nama database. Jadi, untuk membuat database, perintahnya adalah create database. Nah, di sini ini baru nama database-nya. Gitu. Maksudnya bagaimana? Misal nih, kita mau membuat database dengan namanya CV Sejahtera. Maka, yang harus kalian lakukan adalah yang kalian ketik create database spasi CV underscore sejahtera. Lalu kalau misalnya kita mau bikin database namanya akademik, bagaimana yang kita buat formatnya? Create database akademik, gitu ya. Nah, di sini sintaks tambahan untuk menampilkan daftar nama database-nya apakah sudah berhasil atau belum kita membuat database-nya, maka formatnya adalah untuk menampilkan seluruh database yang kita miliki di dalam komputer, formatnya adalah show database. Nah, setelah itu bagaimana memilih database atau menampilkan atau kita akan menggunakan database yang sudah kita buat, maka formatnya adalah use nama database. Misalnya tadi kita sudah buat nih nama database-nya CV Sejahtera. Maka di sininya yang kalian ketik adalah use CV Sejahtera. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sintaks menghapus database perintahnya adalah drop database. Ya, drop database terus nama database apa yang akan kita hapus. Misalnya kita mau menghapus nama databasenya CV underscore sejahtera. Maka di sini kita ganti menjadi drop database CV underscore sejahtera. Atau kita mau menghapus nama databasenya rental. Berarti drop database rental. Gitu ya. Nah, format membuat table ya, membuat table itu adalah create table. Nah, baru di sini nama tabelnya, setelah itu field-fieldnya. Ya, field beserta atributnya yang harus kalian isi. Kita ambil contoh seperti ini. Misalnya kita mau membuat table barang, ya. Berarti perintahnya adalah create table barang, KD barang, terus dengan tipe datanya apa, lalu dia eksekusinya apa, ya, primary key kah atau bukan. Setelah itu koma, field berikutnya apa, nama underscore barang, varchar 20, satuan varchar 10, harga misalnya integer 11. Nah, selanjutnya untuk menampilkan daftar nama table, yaitu kalau tadi kan untuk menampilkan database, show database. Nah, sekarang adalah show table. Untuk menampilkan atribut bagaimana? Menampilkan atribut dash nama table. Ya. Nah, selanjutnya untuk menghapus table sama. Perintah menghapus itu adalah formatnya drop. Selanjutnya adalah nama table yang kalian miliki apa. Gitu.
Nah, berikutnya mendefinisikan primary key pada table, ini ada 3 cara untuk mendefinisikan primary key. Misalnya, formatnya adalah create table, nama table, field 1, tipe data 1, not null primary key. Atau boleh kalian tulis begini, jabarkan dulu semua field beserta tipe datanya, selanjutnya di format paling terakhir, lalu kalian definisikan primary key. Primary key-nya itu untuk field yang keberapa? Field yang pertama, misalnya nih NIM gitu ya, berarti primary key nih, misalnya gini, create table mahasiswa, terus NIM varchar 40, nama varchar 30, primary key buka kurung NIM. Artinya field yang ada di NIM dia adalah primary key. Gitu ya. Atau selain kita format menggunakan create, kita bisa menggunakan alter table. Ya. Alter table, terus nama tabelnya apa? Misal alter table mahasiswa, add constraint, terus nama constraintnya apa? Misalnya name, terus primary key, baru nama kolom. Untuk menghapus primary key, cara yang pertama adalah jika primary key yang kita buat menggunakan alter table, maka perintahnya adalah alter table, nama tabelnya. Jadi ini formatnya ini jangan dirubah-rubah ya, yang berubah adalah yang di sini nih. Nama table, terus drop constraint, nama constraint. Atau cara yang kedua kita bisa menggunakan alter table, nama table, drop primary key. Nah ini untuk menambah kolom baru yaitu alter table, terus kasih nama tabelnya apa, baru add field, baru type. Oke, untuk yang ini kita coba skip dulu. Selanjutnya kita coba mulai mempraktekkan bagaimana membuat format SQL ya. Walaupun kita menggunakan exam atau bisa juga langsung dengan phpMyAdmin, hanya di sini di pertemuan-pertemuan awal saya mengharapkan bahwa kalian sudah terbiasa dengan format-format SQL secara manual supaya kalian paham ya perintah-perintah SQL-nya. Oke, syarat untuk bisa praktikum apa saja sih yang harus bisa yang aplikasi yang bisa digunakan untuk mempraktekkan SQL ini? Kita tetap menggunakan exam saja untuk mempermudah kalian. Oke, langkah awalnya adalah kalian aktifkan dulu examnya. Kalian aktifkan dulu examnya. Oke, sudah diaktifkan examnya. Kita start dan recordnya ya. Sebentar. Oke, kalau jika sudah menampilkan examnya, seperti biasa kita aktifkan MySQL-nya ya, pilih start gitu ya. Nah, jika sudah, kita tutup dulu, lalu kita masuk ke layar hitam ya, ke command prompt ya. Kita ketik di sini cmd, ya, command prompt, kita klik. Nah, kalau sudah, ini saya bagi 2 layar saja ya, sebentar. Saya bagi 2 layar supaya kita bisa lihat format-format yang di sini ya. Oke. Ya. Oke. Nah, caranya adalah seperti ini. Kalian ketik cd titik 2 jadi supaya untuk mengaktifkan SQL kita ini kita masuk ke directory C dulu ya. Jadi bukan masuk ke user administrator. Karena kebetulan SQL kita itu posisinya adanya di sini ya. Di C exam MySQL data. Gitu ya. Ada di C exam MySQL data. Jadi ini adalah isi-isi database kita. Gitu ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, kalau sudah masuk ke directory C, ya, jika sudah masuk ke directory C, maka yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa data kita ada di C exam MySQL data ya, maka kita masuk dulu nih ke exam MySQL data. Kita ketik cd exam pp, gitu ya. Kalau mau langsung boleh cd exam pp MySQL, gitu ya, cd exam MySQL. Nah, kan masuk seperti ini.